Nah, ikut syuting enggak? Sinilah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Hartono di RVX Channel. Di video kali ini saya mau bikin tunggu. I don't know what you heard about me. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Hartono di RVX Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan diberi kemurahan rezeki buat teman-teman semua dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, mohon di-subscribe biar tambah oke. Pokoknya biar semangat kita bikin videonya. Dan juga jangan lupa di like dan share. Oke, di video kali ini saya tidak membahas tentang mesin. Jadi mohon maaf ada kru yang agak bawel tuh. Ini kita mulai membahas tentang kaki-kaki. Jadi dasar dari kaki-kaki awalnya tetap dari sasis, dari rangka. Dan kebetulan ini ada spesial project. Alhamdulillah gara-gara Mr. Corona ada project lagi underbone tapi karbu. Di belakang saya ada dua sasis. Yang satu buat standar tune up, yang satu buat underbone tapi karbu. Ini dia. Nah, di depan saya ini ada dua sasis. Memang sudah kebiasaan dari saya kalau mau bikin motor, saya biasakan cek dulu kondisi sasis masih layak buat balap apa enggak. Dan ini kebetulan ada dua project. Yang satu buat underbone, yang satu buat standar tune up. Apa perbedaannya? Mari kita saksikan. Yang pertama, sasis underbone ada di meja putih, yang standar tune up di meja biru. Itu perbedaannya. Gua jancuk. Enggak. Gini, kalau sasis standar tune up biasanya kami cuman cek bagian sasis yang ada tulang di sini. Karena ini bis R sudah lumayan tua ya. Kalau buat balap, motor ini kan nggak baru, jadi sudah pernah pakai, sudah lama pakai lah. Jadi kita harus cek kondisi di bagian tulang. Nah, tulang sekur-sekuran sini. Nah, ini harus kuat. Dan satu lagi, walaupun cuman standar tune up, sering terjadi di bis R sasis ini jepit karena dia nggak ada sekur di bagian belakang. Sekur cuman plat ini doang. Jadi ini kebanyakan kalau sudah pernah untuk muatan berat, ini pasti nyempit. Nah, itu nanti biasanya motor nggak enak dipakai, untuk rebah nggak enak, segalanya pokoknya buat balap nggak enak lah pokoknya. Dan kedua, nah, bagian sini ini masih lurus nggak? Nah, ini harus diperhatikan. Terus yang sering terjadi bagian as lengan ayun ini sering terjadi oblak, oval lubangnya. Terus bagian sini aus, bagian pinggirnya ini aus. Jadi sebelum kita bikin untuk motor balap, kita harus perbaikin dulu sebelum di repaint. Jadi
Sering juga kejadian di sini kedudukan mesin ini sering retak. Jadi harus benar-benar teliti. Nah, yang ini tadi yang buat standar tune up. Apa bedanya dengan yang buat underbone? Mari kita saksikan. Yang standar tune up masih bisa tegak berdiri. Nah, yang underbone dia nggak bisa. Sebab kenapa? Ini dipotong. Dipotong guys. Jadi kalau mesin underbone biasanya getaran mesinnya biasanya super, lebih dari standar tune up. Makanya kita di bagian sasis, kalau buat underbone sama pengecekannya seperti tadi. Dari tulang sini kita harus cek. Nah, biasanya kalau motor ini sering bermuatan berat, ini pasti melengkung atau apa ya istilahnya ya, ngembang gitu. Ini di sini ngembang, skornya ini ngembang. Dan ini kayak tadi, biasanya ini nguncup kalau sering muatan berat, kalau dulunya sering muatan berat. Bedanya standar tune up dengan underbone adalah saya bikin di bagian sini, ini saya bikin ulang untuk kedudukan mesinnya. Bikin ulang, ini lebih tebal, jadi dia lebih kokoh lagi. Dan bagian sini dipotong. Kenapa harus dipotong? Ya ini gunanya kan untuk kedudukan knalpot, biar nggak mentok di sasisnya, jadi kita potong. Kalau bagian sini sama, harus direstorasi bos-bosnya supaya nyaman nanti bawanya, nggak geol-geol. Bagian sini sama sih, pengecekannya harus benar-benar center, lurus, jadi nggak boleh miring. Miring nggak bisa pakai dong. Nah, selain dari sasis, dari rangka, kita punya trik juga. Kenapa motor si Mr. Corona atau si yang injeksi digas bisa nyut nyut? Biasanya di sini kita bikin menggunakan kelahar, pakai punyanya Fiction, pasang pakai kelahar padi atau kelahar apa ya, kelahar bambu ya. Selain itu kita modif di bagian ini, kita tambah supaya lebih kuat. Karena kenapa ditambah? Sering dari dulu kita balapan zaman tahun berapa ya, tahun 2007-an, 2005 sampai 2007 tuh kami sudah main pakai 2 tak. Ini sering kejadian putus. Nah, putus di bagian sini. Sampai sekarang pun standar tune up kalau ini nggak ditebalin atau nggak dilapis lagi, ini bakalan putus, pasti itu, sudah pasti. Jadi kami kebiasaan ini kami bikin dulu, baru direpen. Nah, dan kenapa saya buat di lengan ayunnya ini, bosnya saya pakai kelahar, karena nantinya yang bekerja murni itu kinerja shockbreaker. Jadi yang lengan ayun ini cuman sebagai penyangga dan memaksimalkan ayunan. Jadi
yang kerja murni kinerja shockbreaker. Dan ini salah satu contoh begitu kerasnya sasis Fish Air, motor Yamaha Fish Air ini. Jadi sudah dipres tadi sebelum dicat. Nah, sekarang ini kembali balik lagi, ini kembali miring. Maaf suara motor, jangan berisik. nah ini yang sering jarang diperhatikan. Nah, shockbreaker ini dia lari nguncup. Nah, di sini yang jarang diperhatikan. Satu lagi, pemasangan shockbreaker ini diharuskan, ini harus main sebenarnya. Nah, di bawah pun begitu. Kenapa dibuat bos dari karet shockbreaker ini lebih tinggi? Ini fungsinya supaya yang bekerja itu sela karet dari bos ini ya. Dan ini contohnya, ini kembali miring karena ini keras. Walaupun kadang kita sudah maksimal, sudah center, kadang kita biarin dia kembali balik lagi. Ini terpaksa mau tidak mau, walaupun sudah dicat, nih besok harus kita bakar kembali daerah sini. Ini kita keluarkan lagi, bukan dikeluarkan sininya, tapi bagaimana shock tuh biar kembali lurus seperti normal biasanya. Dan ini posisi sekarang ini yang satu masih miring. Kadang jarang diperhatikan, kita main pasang, kita paksa begini kan. Nah, itu sering terjadi shockbreaker patah. Kalau enggak itu ayunannya enggak maksimal ayunannya. Maaf, biasalah bengkel pinggir jalan. Oke teman-teman, demikianlah video tips yang saya kasih tentang Fish Air, tentang rangka Fish Air ya khususnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like dan share-nya. Semoga tambah seru videonya nanti, biar kita semangat pokoknya bikin video-video tips-tips. Dan juga yang baru nonton, tolong di subscribe biar nambah, pokoknya biar nambah lah pokoknya. Dan juga buat teman-teman yang mau repost video, reupload, ada baiknya izin dulu. Soalnya setidaknya ya ini sebagian istilahnya karya lah, karya dari kita tim RVX khususnya. Ya kasihan lah teman-teman ini bikin konten-konten ini lumayan capek. Jadi jangan semaunya lah. Jadi lebih bagusnya kan izin dulu, gimana boleh apa enggak. Tapi lebih bagusnya buat teman-teman, lebih bagus cari konten berkreasi sendiri, itu lebih bagus, lebih menonjolkan dari kitanya sendiri gimana, walaupun banyak kekurangan. Saya pun cara ngomong masih banyak diketawain orang mungkin. Karena ya pengen aja buat channel-channel gini supaya bisa membantu teman-teman, walaupun cara ngomongnya masih istilahnya masih kaku, masih kagok. Yang penting tujuan kita ya berbagilah, berbagi ilmu untuk teman-teman juga supaya lebih tahu
lebih pinter. Kemungkinan sebagian teman-teman ada yang lebih pinter dari kita, cuman ya ada baiknya sih saling share, saling berbagi ilmu pokoknya. Mantap. Oke, sekian dulu lah untuk tips kali ini. Nanti saya coba buat tips, tapi saya bikinnya nggak langsung saya bikin, jadi pas ada project ya kayak gini baru saya bikin. Karena kenapa ya, itu kerjaan lagi kadang-kadang nggak kepegang. Ada yang servis shop, ada yang mau servis harian, ada yang banyak lah. Sombong amat. Oke teman-teman, ya terima kasih juga yang sudah subscribe. Yang pengen nanya-nanya juga boleh. Ya saya jawabnya ya kadang-kadang agak lama, maklum lah. Kebanyakan yang chat, ya banyak yang nanya ini. Ya sedikit-sedikit, walaupun kadang belum memuaskan ya saya jawab dulu seperlunya. Yang penting jangan malu aja. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video-video selanjutnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.